Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung eh, Ibu Warek 4 beserta jajarannya yang telah mau bersilaturahmi bersama kita pada diskusi kali ini. Izinkan kami memperkenalkan dulu bahwa di sini ada Sultan Aziz sebagai Presiden Mahasiswa, ditemani oleh dua operator kami dan eh, ada 6 ketua fakultas dan serta juga perwakilan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Untuk lebih lanjutnya, uh, kami akan mempersilahkan kepada perwakilan dari rektor untuk memberikan uh, sambutan pada diskusi kita kali ini. Untuk itu kami persilahkan untuk perwakilan dari Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Teman semuanya, wabarakatuh. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, itu yang penting dulu sekarang. Zaman sekarang kalau nggak sehat, semua udah kerasa gempa bumi kayaknya. Oke, sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman dalam diskusi kali ini. Kami juga mengapresiasi surat yang diberikan kepada kami. Untuk hari ini diskusi kita dari perwakilan rektorat ada saya, ada Prof. Tatang dulu, Warek 1 bisa dilihat di layar. Ada Pak Warek 2, ada dan juga saya. Dan ada juga seluruh Bapak Ibunya anak-anak nih, ada para Bapak Ibu Dekan yang hadir dalam diskusi ini. Jadi nanti bisa sekalian nanya-nanya. Sebelum kita akan diskusi, bahwasannya sejak kejadian pandemi COVID-19 ini, kalau nggak salah sekitar tanggal 8 Maret ya, awal Maret, kami semua dari pihak fakultas dan rektorat sudah membahas semua langkah-langkah antisipasi yang tanda kutip selamatkan, menghindari semua aktivitas akademika dari pandemi COVID-19. Salah satunya adalah mungkin perkuliahan online, melakukan WFH, dan diskusi-diskusi lain yang kita lakukan hampir setiap harinya untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk sivitas akademika di Ubarajaya. Kita langsung aja, teman-teman. Kita di sini hanya diskusi dulu ya. Kita nerima semua aspirasi dari teman-teman. Monggo pakai bahasa apa aja, pokoknya bahasanya santuy gitu. Jadi teman-teman juga jangan kayak sidang skripsi, itu Sultan mukanya udah kayak sidang skripsi. Belum skripsi Sultan, belum. Jadi silahkan disampaikan apa saja yang bisa kita diskusikan di pagi ini. Terima kasih. Monggo. Iya, terima kasih untuk Ibu Fepi selaku Warek 4. Untuk acara berikutnya yaitu mengenai sambutan dari Presiden Mahasiswa untuk Sultan Aziz, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Aziz Jabar, selaku Presiden Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kami ucapkan untuk pimpinan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menerima kita kali ini membahas tentang keefektifan kuliah online secara daring. Oleh karena itu, izinkan saya mungkin untuk sebelumnya terima kasih juga, dan perlu tahu juga di sini dari teman-teman ketua BEM Fakultas, ketua DPM, 2 operator dari BEM Universitas, dan juga ada satu sekretaris jenderal kami, yang dimana nantinya outputnya kami berharap solusi mengenai keefektifan kuliah online secara daring ini. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat Presiden Mahasiswa. Untuk acara berikutnya yaitu mengenai penampilan presentasi data dari
Presiden Mahasiswa yang akan dilakukan oleh Saudara Sultan. Untuk Saudara Sultan dipersilakan kembali. Baik, terima kasih Bung Rido. Di sini saya akan menampilkan PPT. Sebentar. Baik, alhamdulillah untuk kita membuka open questionnaire ataupun survei mengenai keefektifan kuliah online secara daring saat dengan pandemi COVID-19 ini. Dan alhamdulillah selama 4 hari ini sudah dengan ada responden 1.705 responden, dan bisa kita lihat juga 105 responden ini yang nantinya salah satu bentuk perwakilan ataupun menjadi responden yang mewakili dari setiap teman-teman mahasiswa yang ada. Jadi di sini kita bisa melihat di fakultas, beberapa fakultas mengisi kuesioner responden ini: komunikasi, hukum, ekonomi, ilmu pendidikan, teknik, dan psikologi. Lalu di angkatan, ini juga kita melihat respondennya juga ada dari angkatannya. Kita melihat selanjutnya mengenai sarana pribadi. Jadi dimulai dari sarana pribadi. Dari hasil survei tersebut terlihat bahwa persentase sarana pribadi mahasiswa dalam kuliah daring ini dominan menggunakan handphone, yaitu 58%. Lalu di sini mengenai waktu kuliah daring, KRS, persentase kesesuaian waktu kuliah daring dengan KRS yang menjawabnya 67% dan tidak 33%. Bilang masih ada 33% belum selaras dalam penentuan waktu kuliah online dengan KRS, sehingga beberapa hal yang sering terjadi, jadwal mata kuliah berantakan atau tidak sesuai dengan SKS dalam pelajaran. Oleh karena itu, kami mahasiswa meminta adanya perlu RPS online atau kontrak perkuliahan online mengenai waktu perkuliahan daring atau online. Dan beberapa kuesioner saya membuka salah satu bentuk pertanyaan aspirasi, dan ada beberapa yang masuk mengenai jadwal ini. Kuliahnya berantakan atau ada yang sampai larut malam, tidak sesuai dengan jam SKS yang ada. Ini kita meminta untuk kejelasan ataupun ada regulasi secara general mengenai atau permintaan terhadap dosen dari pihak pimpinan Universitas Bhayangkara Jakarta agar waktunya bisa disesuaikan. Baik, lalu selanjutnya di sini kami mengambil survei mengenai media platform yang sering digunakan oleh dosen dan juga perspektif mahasiswa terhadap keefektifan kuliah online itu sendiri. Dari hasil survei tersebut terlihat bahwa persentase media aplikasi yang digunakan dalam belajar mengajar yang sering digunakan dosen dominan menggunakan Google Classroom, yaitu 35%. Dan menurut perspektif mahasiswa, juga media pembelajaran yang efektif yaitu Google Classroom 42%. Sedangkan media pembelajaran e-learning (UBJ) yang dosen memperoleh 19%, dan keefektifan e-learning UBJ dari perspektif mahasiswa hanya 11% dari 1.705 responden. Melihat dari persentase tersebut, beberapa keluhan mahasiswa akan menggunakan aplikasi yang bervariasi terhadap yang pertama itu kuota internet untuk download aplikasi, dan yang kedua itu ukuran kapasitas memori HP yang tidak memadai, sehingga membuat teman-teman mahasiswa cukup terbebani menggunakan aplikasi dengan variasi yang diinginkan oleh dosen tersebut. Oleh karena itu, kami meminta perlu adanya penyelarasan media yang digunakan, terlebih dalam menggunakan e-learning (UBJ), dengan menginformasikan dan mendistribusikan video tutorial penggunaan e-learning (UBJ) kepada dosen dan mahasiswa agar memaksimalkan belajar menggunakan e-learning (UBJ). Kedua, perlu adanya kebijakan kampus terkait
media platform yang digunakan dosen agar memudahkan mahasiswa dalam mengakses kuliah daring. Ketiga, adanya kontrak perkuliahan online yang membahas mengenai media oleh dan efek. Izin Sultan, suaranya Mengajar terputus. Baik, terima kasih. Kita melihat dari belajar mengaji digunakan menurut mahasiswa perspektif belajar mengajar apa ya. Jadi sesuai metode belajar mengajar yang sering digunakan itu tugas plus absen. Jadi tugas plus absen itu memberikan tugas baru itu sekitar 32%. Itu 20. Sedangkan melihat dari siswa efektif yang diinginkan Izin yaitu Sultan, suaranya putus-putus. plus diskusi. Putus-putus. Halo, tes. Ya, lanjut. Udah masuk. Moderator. Ya, siap. Lanjut, Mas Sultan. Dipersilakan Oke. kembali.